Pernyataan mengejutkan datang dari pengamat sepak bola Malaysia. Dalam sebuah tayangan televisi, ia menyebut mustahil bagi Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Komentar sinis itu langsung menyulut reaksi panas dari netizen Indonesia. Mereka menilai komentar tersebut arogan dan meremehkan perjuangan Garuda yang baru saja menaklukkan Cina dan melaju ke babak keempat kualifikasi. Padahal, Indonesia kini jadi sorotan Asia berkat performa luar biasa dan dukungan fanatik supporter. Banyak pengamat netral justru memuji progres pesat skuad asuhan Patrick Kluivert. Apakah ini sekadar psiwar atau bentuk kecemasan tetangga? Satu yang pasti, Garuda tak gentar. Piala Dunia bukan lagi mimpi. Ya, berita dari Timnas Indonesia. Ya, pengamat Malaysia sarankan Indonesia tambah pemain grade A untuk lolos ke Piala Dunia. Ini kata pengamat daripada Malaysia. Ya, karena pengamat itu mengatakan mustahil Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia kalau harus berhadapan dengan negara Arab dengan skuad yang ada sekarang. Ya, ini ya bisa dibaca ini ya. Dimana pengamat Malaysia ini mengatakan tensi putaran keempat akan lebih tinggi. Ini peluang terakhir bagi wakil Asia untuk lolos ke Piala Dunia ya. Jadi artinya apa? Dia nggak yakin dengan skuad yang ada di Timnas Indonesia. Apalagi setelah kekalahan 6-0 melawan Jepang ya, bisa dilihat ini. Kekalahan 6-0. Maka tentunya saya sepakat ini, kita harus tambah lagi pemain grade A. Apalagi hal ini semakin diperburuk kawan-kawan ya. Diperburuk oleh siapa? Oleh klub-klub Indonesia. Ya, Persija Jakarta dirumorkan mengincar Tom Hey. Kemudian ada Rafael Struijk yang diincar oleh Bali United. Artinya apa? Klub kita sendiri nggak ngedukung timnas supaya pemain itu bermain di luar. Lebih milih narik-narik pemain diaspora agar bermain di dalam negeri, kan konyol. Dan bahkan terbaru kabarnya Jordi Amat pun diincar oleh Persija Jakarta ini. Ya, Jordi Amat pemain timnas Indonesia yang saya rasa dia masih layak bermain di JDT ya. Tapi malah diincar oleh klub dalam negeri, kan rusak ini klub kita ini. Jangan sampai hanya gara-gara kepentingan klub mengorbankan kepentingan timnas. Ya, jangan sampai seperti itu. Konyol, ini hal paling konyol ya, yang selalu terjadi ya. Kalau dulu ada Diego Michael dari Belanda juga, dia balik ke sini. Kemudian ada Stefano Lillipali dari Utrecht pindah ke sini. Kemudian ada Irfan Bahdim juga dari klub Liga Belanda. Kemudian ada Ezra Waluyan dari Almere City ya saat itu di Liga 2 Belanda. Dia harus kembali ke sini, ke PSM ya kalau nggak salah. Kemudian ada siapa lagi? Ada John van Beekering, jadi legend di Feyenoord, ciptakan gol, harus balik juga ke sini ke Pelita Jaya dulu. Jadi kan hal-hal konyol seperti ini terus terjadi di klub-klub kita. Untuk menaikkan kualitas tim harus merekrut pemain diaspora. Padahal kan mereka bisa membina sendiri supaya menjadi lebih bagus, atau membeli pemain asing yang bagus. Maka nggak berlebihan bisa dibilang media-media luar itu mengatakan timnas kita ini nggak lebih daripada Malaysia sekarang. Karena timnas Malaysia sekarang lebih wah skuadnya. Banyak pemain yang bermain di Eropa, bermain di Amerika Latin, dan levelnya top-top seperti Deportivo ya. Jadi ini luar biasa konyol ini klub-klub kita. Pertanyaannya kembali lagi, mana pengamat-pengamat yang katanya pengamat nasional ya, yang katanya suka mengamati, mengkritisi? Nggak ada yang mengkritisi klub yang mengincar pemain diaspora, nggak ada. Nol besar semuanya. Tapi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Let's go. Jika Malaysia melawan Indonesia, saya merasa Indonesia tidak akan mampu bersaing. Ini kata-kata dari pundit Vietnam, Quang Huy, menilai kekuatan Malaysia sudah di atas Indonesia berkat naturalisasi. Apakah benar? Seusai kekalahan negaranya atas Malaysia, pundit Vietnam Quang Huy menilai kekuatan timnas Malaysia kini bisa mengalahkan timnas Indonesia. Jika Malaysia melawan Indonesia, saya merasa Indonesia tidak akan mampu bersaing.
Malaysia memiliki pemain yang lebih baik dan bermain sepak bola yang sangat langsung dengan gaya Eropa, ujar Quang Huy. Namun ia juga mempertanyakan status asal-usul keturunan para pemain naturalisasi baru Malaysia. Sebab beberapa waktu lalu Malaysia mengumumkan 5 pemain naturalisasi barunya. Ada kasus-kasus di mana latar belakangnya tidak jelas, tetapi mengklaim sebagai orang Malaysia saja sudah cukup. Situasi ini sangat mengkhawatirkan. Pada laga melawan Vietnam yang berakhir dengan kemenangan 4-0, Harimau Malaya menurunkan total 9 pemain naturalisasi di laga itu. Apa Malaysia akan menjadi pesaing berat bagi Indonesia dengan program naturalisasi barunya? Komen-komen aja di bawah guys. Ngaku mulu kerjaan akun nih. King Kong bukan kangkung, King Kong. Masih penyisihan Piala Asia udah ngaku-ngaku king. Minimal kualifikasi Piala Dunia dong. Baru ini, aduh ya Allah, kangking lu. Kangkung yang ada bertorasa. Pundit Vietnam sebut Malaysia unggul dari Indonesia. Setelah pertandingan Malaysia versus Vietnam yang dimenangkan oleh Malaysia, pundit Vietnam ini memuji Malaysia ya guys. Dia membandingkan kekuatan Malaysia dengan timnas Indonesia. Pundit Vietnam ini sebut Malaysia lebih jago ketimbang timnas Indonesia. Pemain mereka lebih bagus. Baru menang sesama tim ASEAN aja mereka ini sudah bangga minta ampun ya guys. Serasa sudah juara dunia aja. Padahal ini hanya kualifikasi Piala Asia rasa AFF ya guys. Dan turnamen sesungguhnya adalah Piala Asia. Sedangkan timnas Indonesia sudah dipastikan lolos ke Piala Asia. Jadi jangan bandingkan kucing sama singa ya guys. Ya jauh berbeda. Gimana menurut kalian? Tulis di komen.